saya jadi artis nggak mau. Waduh, mantap. Oke, relax. Muhammad Argo, Ratnawati. Ya, Kasih di bawah, obatnya Oh. diminum. ya, terima kasih. Sama-sama. Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, tidak terasa sudah 3 bulan sejak vaksinasi saya yang pertama. Sekarang saatnya saya melakukan vaksinasi yang kedua. Nah, bagaimana keseruannya? Saya akan sharing di video ini. Saksikan terus video saya ya. Nah, jadi untuk vaksinasi kedua ini ada beberapa proses yang saya baca itu harus dilakukan sebelum kita mendapatkan vaksinasi kedua. Jadi memang ada banyak orang yang bilang kalau vaksinasi kedua ini tinggal datang di tempat yang sama seperti vaksinasi pertama. Namun saya baca juga versi yang lain bahwa kita harus daftar ulang untuk mengetahui di mana kita vaksinasi keduanya. Nah, kalau saya sendiri yang saya lakukan adalah mengenai waktunya itu saya mengikuti jadwal yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi atau jadwal yang waktu itu diinformasikan ke kita lewat SMS setelah kita vaksinasi yang pertama. Nah, jadwalnya itu kalau saya itu sekitar 12 minggu setelah vaksinasi yang pertama. Jadi kalau pengalaman saya, jadwal yang ada di aplikasi Peduli Lindungi dengan jadwal yang ada di kartu vaksin yang diberikan setelah vaksinasi itu agak berbeda. Jadi kalau di kartu vaksin itu jadwalnya adalah 13 minggu, sementara kalau di aplikasi Peduli Lindungi dan di SMS yang diberikan setelah vaksinasi pertama itu jadwalnya 12 minggu. Saya ikuti yang 12 minggu. Nah, sekarang sudah 12 minggu sejak vaksinasi saya yang pertama, maka kemudian saya melakukan vaksinasi yang kedua ini. Nah, prosesnya saya mendaftar dulu di aplikasi Jaki. Jadi bagi kalian yang berdomisili di Jakarta, saya baca-baca bahwa kalian harus melakukan pendaftaran dulu di aplikasi Jaki untuk mengetahui ketersediaan vaksin dosis kedua. Jadi karena vaksin saya menggunakan vaksin AstraZeneca, jadi saya cukup takut kalau misalkan di tempat vaksinasi pertama saya dosis AstraZeneca-nya tidak ada. Jadi makanya saya melakukan pendaftaran kembali di aplikasi Jaki. Jadi setelah melakukan pendaftaran, nanti kalian akan diwajibkan untuk mengisi pre-screening. Jadi semacam pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kalian mendapatkan efek samping pada setelah vaksinasi pertama, apakah kalian punya komorbid, atau kalian pernah punya riwayat COVID dan lain sebagainya. Setelah itu kalian harus cetak hasil pre-screeningnya. Jadi kalau kita lihat nanti setelah dicetak itu akan seperti ini. Nah, setelah dicetak lalu kalian bawa ke tempat kalian mendaftar vaksinasi kedua. Jadi ketika kalian mendaftar vaksinasi kedua ini, kalian juga bisa melihat ketersediaan vaksin tersebut di lokasi yang kalian daftar. Kebetulan kalau pada kasus saya, pengalaman saya, di tempat saya melakukan vaksinasi pertama, ketika saya cek di aplikasi Jaki itu tidak tersedia stok untuk atau kuota untuk vaksinasi AstraZeneca dosis keduanya. Jadi awalnya saya mau ke puskesmas tempat saya melakukan vaksinasi pertama, namun tidak tersedia kuota untuk vaksinasi AstraZeneca. Jadi akhirnya saya memilih tempat yang cukup jauh, tidak sedekat tempat di vaksinasi pertama, tapi karena kita mengikuti prosedur yang ada, saya harapkan segalanya lancar. Jadi simak terus keseruan saya vaksinasi kedua ini, dan semoga efek sampingnya tidak separah
yang di efek samping pertama. Oh ya, untuk kalian yang belum menonton video saya terkait vaksinasi pertama, kalian bisa lihat di atas atau di kolom komentar atau di deskripsi, Jadi ketika vaksinasi pertama saya mendapatkan efek samping 15 jam setelah suntikan. Lumayan efek sampingnya, jadi panas, terus kemudian pusing, namun itu semua segera pulih setelah saya minum paracetamol. Ada beberapa teman saya yang bilang vaksinasi kedua seharusnya efek sampingnya tidak separah vaksinasi pertama, karena badan kita sudah mengenal sel atau zat asing yang dimasukkan ke tubuh sehingga dapat merespon jauh lebih baik. Tapi balik lagi, tiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Maka kita lihat nanti reaksi atau efek samping saya setelah vaksinasi kedua seperti apa. Saya akan share terus di video ini, jadi saksikan terus keseruannya guys. Nah, untuk melengkapi sebelum vaksinasi dosis kedua ini, saya menggunakan face shield nih guys. Jadi triple protection. Jadi saya menggunakan face shield, terus menggunakan double masker juga. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini terlalu lebay. Memang, jadi untuk mengantisipasi banyaknya varian baru dari COVID ini, jadi ada varian Delta, terus kemudian terakhir saya dengar ada varian namanya varian Mu. Kita harus lebay terhadap proteksi diri kita guys. Jadi kalau menurut saya mendingan kita lebay daripada kita abai, karena pada saat nanti kita kena, moga-moga tidak gitu ya, tapi kalau kena nanti yang rugi adalah diri kita dan keluarga kita sendiri. Jadi harapannya dengan triple protection dan menjaga ketat protokol kesehatan, semoga semuanya baik-baik saja. Jadi pada saat saya melakukan pendaftaran vaksinasi dosis kedua ini, saya hanya mendapatkan kuotanya di satu tempat untuk tanggal yang saya mau, yang masih satu kecamatan dengan tempat tinggal saya guys. Jadi saya mendapatkan kuota untuk vaksinasi kedua ini di Kelurahan Sungai Bambu, tepatnya di RPTRA Sungai Bambu. Jadi ini adalah jalan masuk menuju ke RPTRA Sungai Bambu. RPTRA itu adalah singkatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak gitu guys. Bahasa lainnya dari taman. Nah, jadi kita sekarang menuju ke RPTRA Sungai Bambu itu. Jika kita lihat dari Google Maps, maka menuju ke RPTRA Sungai Bambu ini jalannya cukup jauh dari jalan besar. Walaupun sebenarnya tidak jauh-jauh banget, tapi lumayan memasuki jalanan-jalanan yang cukup untuk dua mobil. Jadi ketika ada dua mobil berpapasan, salah satu mobil harus memperlambat kecepatannya terlebih dahulu. Oke guys, jadi ikuti terus keseruan saya selanjutnya di video ini guys. Nah, ini sudah nyampe guys. Ini sebelah kanan. Nah, lihat. Ini adalah, kita lihat itu guys. Itu adalah tempat vaksinasi kedua saya. Oke, saya coba cari parkir dulu. Nah, mobil sudah diparkir di bawah pohon. Sekarang kita menuju ke tempat vaksinasinya guys. Kita lihat tempat vaksinasinya sudah cukup rame walaupun masih pagi. Wah, ada mobil lewat guys. Oke, let's go, kita masuk guys.
Nah, saya sudah mengambil nomor pendaftaran. Sekarang mengantri untuk dipanggil, guys. Kita lihat ada lagu dangdutan ternyata, guys, di bawah kolong tol. Cukup unik tempatnya, guys. Nah, saya mendapatkan nomor antrian 69. Jadi yang pertama adalah mengantri untuk dites tekanan darah dan suhu. Setelah itu mengantri kembali untuk dilakukan vaksinasinya. Jadi ini adalah tempat untuk dilakukan vaksinasinya, guys. Nah, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya tiba giliran saya untuk dilakukan pengecekan tekanan darah dan suhu. Kita lihat pengecekan tekanan darah masih berlangsung dan masih dengan background nyanyian dangdutannya, guys. Dan akhirnya selesai juga pengukuran tekanan darah saya. Sekarang tinggal mengantri untuk vaksinasinya. Nah, hasil dari pengecekan suhu dan tekanan darah tadi akan dituliskan di lembar yang ini. Akhirnya saya dipanggil juga, guys. Vaksin yang pertamanya AstraZeneca ya. Ya. Setelah sesi tanya-tanya singkatnya selesai, saya kemudian diberikan obat ini, guys. Jadi obat ini adalah obat paracetamol, diberikan 3 buah. Katanya hanya diminum jika ada gejala saja. Jika tidak ada gejala, tidak perlu diminum katanya. Gitu, guys. Sekarang saya tinggal menunggu dipanggil untuk dilakukan penyuntikan vaksinnya, guys. Jadi sembari menunggu, saya melihat-lihat sekeliling tempat saya menunggu ini. Dan ternyata cukup unik, guys. Kalau kita lihat ke atas, ada banyak payung-payung cantik yang dihias warna-warni seperti ini, yang menambah kesan indah dari tempat tunggu saya ini. Dan akhirnya saya dipanggil. Saya jadi artis juga mau. Waduh. Oke, relax. Muhammad Argo, Ratnawati. Dah. Obat ini Ya, terima kasih. sama-sama. Setelah disuntik vaksin dosis keduanya, saya diminta untuk menunggu beberapa saat untuk kemudian diberikan kartu vaksinasi seperti ini, guys. Akhirnya selesai sudah keseluruhan proses vaksinasi saya. Nah, selanjutnya kita tinggal balik lagi ke mobil, guys. Sembari jalan menuju parkiran mobil, kita lihat kembali dari luar pagar untuk tempat vaksinasi saya tadi, guys. Cukup berwarna-warni tempatnya, walaupun ada di bawah kolong tol, tapi RPTRA ini memang cukup cantik dan indah, guys. 10 seconds later. Nah, ini saya baru saja selesai disuntik vaksin kedua AstraZeneca. Seperti pada penyuntikan vaksin yang pertama, setelah penyuntikan tidak terasa gejala atau efek atau reaksi sama sekali. Bahkan lengan saya belum berasa pegel-pegel, jadi tidak berasa sakit juga pada saat disuntik. Nah, nanti akan saya update terus 1 jam setelah penyuntikan, apakah ada reaksi atau tidak, ataupun sehari setelah penyuntikan. Nanti akan saya update terus. Simak terus video ini, guys. One hour later.
Nah, sekarang jam sudah menunjukkan 1 jam setelah penyuntikan dosis kedua vaksin AstraZeneca. Selama 1 jam ini saya belum merasakan reaksi apapun. Sudah mulai terasa sedikit pegel di lengan bekas suntikan, tapi masih sangat sedikit sekali, dan belum ada reaksi seperti sakit kepala, panas, atau reaksi-reaksi yang lain. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana dalam 24 jam ke depan akan saya rangkum reaksi-reaksi apa yang terjadi dan akan saya update selanjutnya. Ikuti terus guys. Hours later. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan 24 jam atau 1 hari sejak penyuntikan vaksinasi dosis kedua AstraZeneca. Nah, saya simpulkan dalam 24 jam terakhir itu tidak ada gejala yang berarti setelah divaksinasi dosis kedua AstraZeneca. Jadi seperti yang sebelumnya, 1 jam pertama tidak merasakan apa-apa, lalu mulai dari jam ke-4 sampai jam ke-6 saya merasakan ada sedikit pusing, jadi sedikit kepalanya berasa nggak enak, tapi hanya sedikit, dan waktu itu juga merasa ngantuk dan sedikit badan sedikit lemes gitu guys. Lalu kemudian engsel juga sedikit pegel-pegel, jadi maksudnya sendi-sendi itu, bukan engsel guys, sendi. Jadi sendi-sendi ini sedikit pegel-pegel, lalu mulai terasa pegel di bekas suntikan, tapi cuma sedikit guys. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dirasakan pada vaksinasi dosis pertama itu berbeda jauh gitu ya, dan bahkan pada setelah vaksinasi dosis kedua ini, setelah saya merasakan gejala tadi itu, terus kemudian saya bawa tidur, setelah bangun tidur gejalanya hilang guys. Jadi tidak terus-terusan gejalanya. Bahkan saya tidak minum paracetamol sama sekali. Jadi saya tidak minum obat paracetamol yang diberikan, berbeda dengan pada saat vaksinasi dosis pertama, di mana saya sampai harus menghabiskan 3 paracetamol supaya pusing atau gejala-gejala yang didapatkan bisa hilang. Tapi kalau setelah vaksinasi dosis kedua ini, saya tinggal bawa tidur, makan, terus kemudian gejalanya hilang. Jadi secara keseluruhan gejala hanya muncul di jam ke-4 sampai jam ke-6 setelah vaksinasi, lalu sedikit muncul lagi 12 jam setelah vaksinasi. Jadi muncul di sore, siang atau sore, dan di malam gitu. Tapi kemudian saya buat tidur sore dan kemudian tidur malam juga. Setelah bangun gejalanya hilang guys. Jadi gejalanya hanya sedikit, jadi sedikit pusing, sedikit pegel-pegel, sedikit lemas gitu ya, ngantuk, terus sendi-sendi juga berasa sedikit sakit. Tapi begitu sudah dibawa tidur dan tidak minum obat paracetamol, gejalanya bisa hilang. Dan sebagai perbandingan juga, kalau pada saat vaksinasi dosis pertama, pegel yang saya rasakan di lengan bekas suntikan itu hilang dalam 3 hari setelah penyuntikan. Nah, kalau yang sekarang pada saat vaksinasi dosis kedua ini, bahkan sekarang 24 jam setelah penyuntikan, saya sudah tidak merasakan pegel atau sakit sama sekali di
lengan bekas suntikan ini guys. Jadi itu menandakan bahwa di vaksinasi dosis kedua ini gejala apapun yang dirasakan semuanya jauh lebih ringan atau lebih tidak berasa dibanding pada saat vaksinasi dosis pertama. Gitu guys update-nya. Jadi yang paling penting kalian harus tetap divaksin, mau ada efek atau tidak ada efek, karena tiap orang akan berbeda-beda efeknya. Tapi yang paling penting jika kalian sudah vaksinasi, apalagi kalian sudah lengkap 2 dosis vaksinasi untuk beberapa tipe vaksin, maka kalian akan memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami sakit parah jika terkena COVID-19 guys. Tapi tetap kalian harus jaga dengan protokol kesehatan ketat dan pastikan kalian tetap menjaga imunitas kalian. Gitu aja guys. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.